nabiyina mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain wa tabi'ina wa tabi'ina al-muslimin wa ulama amil musada sallallahu alaihi wasallam jami'i muhaddisin wal hufat ulama amilin musana asaila mu'alifatil kitab wa masyayhi wa syuruhi hadal kitab wa masyayhi wa masyayhina wa abaina ummatina al-fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimi libasil hariri. Utawi iki iku bab nerangaken keharamane nganggo klambi sutra ala rijali ing atase pira-pira wong lanang wa tahrimu julusihim lan kaharamane olene longgone rijal alaihi ing atase harir wa istinaduhum lan oleh nyendene rijal ilaihi maring harir wa jawazul lubsihi lan wenange oleh nganggone harir lin nisa'i maring wong wadon. Kali ini akan menjelaskan tentang hukum keharaman dari memakai baju sutra bagi seorang lelaki. Bukan hanya memakai, bahkan menjadikannya sebagai alas, karpet, atau buat sandaran. Jadi ada tempat duduk yang kainnya terbuat sofa dari sutra, sandaran menyandar di situ hukumnya haram. Begitu juga alas atau karpet terbuat haram untuk dipakai bagi seorang lelaki. Kemudian para ulama menggali apa sih alasan dari keharaman. Ulama itu berbeda pendapat. Ada yang dawuh keharamannya adalah karena ada unsur sifat sombong bagi pemakainya. Saking mewahnya sutra itu identik dengan sifat sombong, yang akhirnya dalam syariat Islam mengharamkan memakai itu untuk menutup semua jalan kesombongan bagi dia. Ada yang dawuh juga sutra itu diharamkan sebab dia memang khusus untuk keindahan atau perhiasan. Makanya bagi laki tidak boleh, bagi perempuan boleh. Karena memang dia adalah pakaian khusus untuk keindahan yang tidak pas disandingkan dengan seorang laki yang identik dengan kesatriaan, kegagahan, kesatriaan, sifat kesatria. Ada yang dawuh juga alasan dari pengharaman harir adalah at-tasabbuh bil musyrikin, menyamai kebiasaan orang musyrik, yang biasanya orang-orang kafir atau orang non-Islam itu sebagai tanda kemegahan atau tanda
kemewahan memakai sutra sebagai ikonnya dalam memakai baju. Akhirnya itu diharamkan biar tidak sama dengan orang-orang kafir atau orang di luar Islam. Intinya apapun alasannya, pada ujungnya hukum harir dalam syariat Islam haram bagi seorang laki, halal bagi seorang perempuan. Gimana sutranya itu campuran? Selama volume dari sutra lebih sedikit dari campurannya, hukumnya boleh dipakai. Kalau sama volumenya 50-50 atau sutranya lebih banyak, hukumnya haram, ikut keharamannya. Ada pengecualian oleh ulama kapan seorang lelaki boleh pakai sutra. Salah satunya adalah bagi yang punya penyakit. Bagi yang punya penyakit dan butuh kain yang halus, dingin untuk kesembuhannya, maka boleh pakai sutra. Nanti ada beberapa kasus dalam hadis disebutkan berapa sahabat diizinkan oleh Rasulullah memakai harir. Kemudian anak kecil yang belum balik, anak laki kecil, seorang wali boleh memakaikan dia baju dari sutra selama belum balik. Itu hukum baju sutra, singkatnya seperti itu. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saking Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala dawu sapa Sayyidina Umar bin Khattab, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talbasu, ojo nganggo sapa sira kabeh al harira ing sutra, fa innaman krana setuhune wong la bisahu kang nganggo sapa manhu ing harir fid dunya ing dalem dunya, lam yalbashu mongko ora nganggo sapa manhu ing libas fil akhirati ing dalam akhirat. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dawuh, la talbasul harira, janganlah kalian semua memakai baju sutra, fa inna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah, karena sesungguhnya orang yang memakainya di dunia maka dia tidak memakainya nanti di akhirat. Hadis ini banyak penafsiran ya. Ada beberapa penafsiran. Apa sih maksudnya Rasulullah lam yalbashu fil akhirah? Barang siapa yang memakainya di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat. Apa maksudnya? Ada yang dawuh bahasanya dia itu walaupun masuk surga, dia tidak akan dibolehkan pakai sutra. Ada yang dawuh maksudnya orang tersebut kalau tidak tobat sampai meninggal, maka dia masuk neraka, tidak masuk surga. Kemudian pendapat yang lebih dipilih oleh Shahibus Syarah itu katanya, jadi fayakunu iqabuhu dzalika fil jannah, itu adalah menjadi siksaannya nanti di surga. Artinya walaupun dia masuk surga, dia tetap tidak diperbolehkan.
Wadzalika bi ayyasrifallahu nafsahu an talabihi. Dengan gambaran Allah akan memalingkan dia dari untuk meminta memakai harir. Bukan dilarang. Kalau jauh yang pertama itu dilarang. Walaupun masuk surga dilarang pakai itu sebagai hukumannya. Tapi kalau kaul yang ini tidak. Allah itu yasrifu nafsahu an talabihi. Allah memalingkan dia untuk meminta baju sutra. La annahu yajibu dzalika wa yumna'u minhu. Tidak, maksudnya adalah wajib bagi dia tidak memakainya dan dilarang untuk memakainya. Tidak, bukan itu maksudnya. Kenapa tidak memilih kaul yang awal? Li'anna dzalika yukhalifu muqtadatil qadar min ziyadatil ikram. Karena kalau dilarang itu menyalahi maksud utama dari surga. Ya, surga itu kan untuk penak-penakan, tidak ada larangan sama sekali. Arak, segala makanan, segala bentuk kenikmatan, semua diperbolehkan. Itu maksud utama dari surga, kenikmatan, isinya kenikmatan. Kok ada larangan, kan itu menyalahi itu ya, menyalahi kaidah itu, menyalahi dasar dari itu. Maka beliau berpendapat bahwasannya kaul yang lebih kuat atau maksud yang lebih yang pas adalah Allah memalingkannya untuk meminta. Tidak dilarang, tapi dipalingkan. Dia kayak moh untuk pakai. Ini beliau nukil dari dawuhnya Syekh Ibnu Hajar di Syarah Fathul Bari. Syarahnya Sahih Muslim. Kemudian lanjut. Wa anhu lan saking Umar bin Khattab qala dawu sapa Umar bin Khattab sami tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama yalbasu angin pestine nganggo al harira ing kelambi sutra sapa man wong la khalaqa kang ora ana bagian iku maujud lahu kadue man orang yang memakai harir yang memakai sutra hanyalah orang yang tidak akan mendapatkan bagian nanti di akhirat, kesenangan di akhirat. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lan ing dalam sisi riwayat Bukhari kadue Imam Bukhari sapa man wong la khalaqa kang ora ana bagian lahu kadue man fil akhirati ing dalam akhirat. Dalam riwayat dari Imam Bukhari ada tambahan fil akhirati. Kalau riwayat yang tadi yang sebutkan muttafaqan alaih, berarti Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan itu tanpa ada fil akhirah. Berarti hadis yang di Bukhari menjelaskan apa yang ada di hadis sebelumnya tanpa ada kejelasan fil akhirah. Qauluhu man la khalaqa lahu qauluhu utawi dawune Kanjeng Nabi rupane man khalaqa lahu aila nasiba tegese ora ana bagian iku maujud lahu kadue man. Maka orang tersebut tidak akan mendapatkan bagian kenikmatan nanti di surga karena sudah diambil di akhirat. Ada banyak penafsiran maksudnya apa sih tidak punya bagian. Hampir sama dengan penafsiran yang tadi. Ada yang dahulukan bahwasannya maksudnya adalah orang yang memakai baju sutra di dunia, maka dia tidak makan masuk surga, tidak masuk surga, karena
sutra itu adalah baju dari penduduk surga. Sebagaimana didhawuhkan dalam Al-Qur'an, walibasuhum fiha harir dalam Al-Qur'an. Maka dia tidak bisa man lam yalbas harir fil akhirah lam yadkhul jannah. Kata beliau, barang siapa yang tidak memakai sutra di akhirat, maka maknanya dia tidak masuk surga. La nasibalahu, la khalaqalahu, maksudnya seperti itu. Tapi ada yang dawuh sebagaimana yang tadi. Maksudnya adalah wa in dakhalal jannah la bisahu ahlul jannah walam yalbas huhu. Walaupun dia masuk surga, orang surga semua pakai baju sutra, dia saja yang tidak pakai. Juga ada penafsiran yang tadi. Apa yang tadi? Maksudnya ulama berbeda pendapat. Apa maksudnya? Dia dilarang memakai atau apa? Sarfu yasrifullahu nafsahu an talabihi. Nah itu. Wan Anas radhiyallahu anhu, langsung sing Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala dawu sapa Sayyidina Anas, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi samane wong la bisa kang nganggo sapa man al harira ing sutra fi dunya ing dalam dunya, lam yalbasku mongko ora make sapa man hu ing harir fil akhirah ing dalam akhirah, muttafaqun alaih, maka tidak memakainya di akhirat. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala dawu sapa Sayyidina Ali, raaitu ningali sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhoda ngalap sapa Rasulullah hariran ing sutra, faja'alahu mongko nyelehaken sapa Rasulhu ing harir fi yaminihi ing dalem tengene Rasul, wadahaban lan ing emas, faja'alahu nuli nyelehaken sapa Rasulhu ing dahab fi simalihi ing dalem kiwone Rasul. Tsumaqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadaini setuhune iki loro, maksudnya harir wa dahab, iku haramun haram ala dukuri ummati ing atase pira-pira wong lanange umat ingsun. Jelas, hadis ini jelas ya. Secara sore Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya baik sutra dan emas hukumnya haram dipakai oleh laki-laki dari umatnya Rasulullah SAW. Jalur perempuan, kalau perempuan boleh. Tapi boleh nggak buat gaya-gayaan? Di titik itu dia haram. Walaupun oleh pakai emas, tapi dibuat gaya-gayaan, artinya sombong-sombongan. Nang pasar koyok tuku berjalan, koyok bojoku lah. Nang pasar gak tahu gak mas, nang dia ini gak tahu gak mas, pancen gak duwe. Tutup bulannya gak duwe. Mas sing gede sing digawa. Sing rada ireng-ireng titik. Tutup bulannya iki, bulan tawaduk enggak. Pancen ora ono. Narutan boleh pakai boleh. Nek gak oleh gaya-gayaan lah, gaya opo? Gaya emas. Ya sing ngono pancen, hukumnya enggak boleh. Memang dunia ini bukan untuk gaya-gayaan kan? Ya mempercantik diri untuk suami pakai emas juga ya boleh. Enggak boleh mempercantik diri untuk orang lain. Boleh. Memperjelek diri pun nggak oleh. Kira-kira koncone senep delok oleh pisan.
Pokoknya memperjelek diri. Waduh, tambah gak jelas. Kayak kemarin ya, baju itu, bab baju. Tidak boleh orang itu memperlihatkan baju sejelek mungkin mengharapkan sepeser bantuan dari temannya atau orang lain. Biasanya di jalanku ada tren pengemis tuh bawa anak kecil karena penarik rezeki. Ya, bayi minta-minta, supaya dikasih, Hani. Sebenarnya nggak boleh. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Wan Abi Musa al-Asari lan saking Abi Musa al-Asari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hurrima ten haramaken apa libasul hariri nganggo sutra waddahabilan mas ala dukuri ummati ing atase pira-pira wong lanange umat ingsun wa uhillalan den halalaken apa libasul harir wad dahab li inasihim maring pira-pira wong wadone umat ingsun. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Kalau tadi wali boleh memakaikan anak laki-lakinya yang masih kecil belum balik pakai baju sutra boleh. Cuma badak emas ini berbeda. Emas itu walaupun anak kecil laki nggak boleh pakai emas. Begitupun campuran emas. Artinya tembelan. Ada emas, ada enggaknya. Enggak boleh. Cincin tengahnya emas, campuran emas, ada emasnya, kemudian besi gitu. Emasnya enggak boleh. Tambalan perhiasan yang ada campuran enggak boleh. Dicat dilapisi emas. Nah, biasanya ada lapisan emas, dalamnya besi, lapisan ya nggak boleh bagi seorang lelaki selama lapisan itu seandainya dicairkan itu keluar emasnya kelihatan ada emasnya. Oke. Wan Hudzaifah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Hudzaifah nahana ngelarang na ing kita sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annas roba ing yen to ngombe sapa kita fi aniyatid dahabi ing dalem pira-pira wadah emas wal fiddati lan perak wa anna kulalan yen to mangan sapa kita fiha ing dalem dahab wal fiddah aniyatid dahab wal fiddah wadah emas lan perak wa an lubsil harir lan saking make sutra wa dzibaji lan sutra tegese sutra zibaj itu sutra lain jenis ya. Sutra itu banyak jenisnya, kemudian banyak variannya. Ada namanya sutra yang namanya zibaji. Allah melarang kita untuk minum pakai wadah emas dan perak, dipakai makan dan minum. Begitu juga memakai sutra dan sutra ya, dan membuatnya sebagai alas duduk. Babu jawasil lubsil hariri
Utawi iki kubab nerangaken wenange nganggo sutra. Liman maring wong bihi iku ing daleman hikatun utawi penyakit gatel. Gatel porak sembarang, kudis, gatel. Ini ada riwayatnya. An Anas radhiyallahu anhu sang Anas radhiyallahu anhu qala dawu sawa Anas rakhoso paring kemurahan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zubair maring Sayyidina Zubair wa Abdurrahman lan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma filubsil hariri ing dalem make sutra lihikatin karena penyakit gatel bihima ing dalem Zubair lan Abdurrahman muttafaqun alaih. Selama ada apa namanya ada hajat atau kebutuhan masih boleh. Ini contohnya ya. Apa rukhsah itu? Maksud rukhsah itu apa? Kata ulama, al-hukmu al-mutaghayyir ta'alluquhu minas su'ubah ilal suhulah. Hukum yang berubah dari sulit ke mudah. Liudrin karena sebab ada udur tertentu. Ma'aqiyamis sababi serta masih adanya sebab yang awal. Li hukmil asli bagi hukum asalnya. Jadi sebabnya masih ada, yaitu memakai harir. Cuma karena ada udzur maka dirukhsah. Hukumnya berubah jadi sulit menjadi mudah, dari haram menjadi boleh. Fa innahu ghairu hukmin labisul harir minas su'ubah wa hurma ila suhulah wa yal jawaz li udrin wa yal hikah ma'al qiyami sabab asli hiyal hurmah minal khayala al-khunuthah munafiyah li sahamatir rijal. Jadi dalam hukum itu ada yang namanya illah, hukum illah. Nah itu biasanya selalu berkaitan. Kata ulama, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu akan selalu berputar bersama dengan illatnya, alasannya, baik ada atau tidak adanya. Artinya, ketika illah itu tidak ada, maka hukumnya akan tidak ada. Ketika ada, maka hukumnya ada. Seperti itu. Ketika ilahnya adalah tadi kita sepakati bahwasannya itu perkara yang identik pada kesombongan, maka ketika ilah itu hilang, maka hukumnya akan berubah jadi haram pada hukum yang lain. Kalau rukhsah tidak, rukhsah itu sababnya masih ada, ilah masih ada, tapi diubah dari hukum sulit ke mudah karena suatu udzur. Nah, itu rukhsah. Sini udzurnya adalah hikah, hukumnya adalah hurmah. Hukumnya adalah hurmah, ilatnya adalah identik dengan apa namanya kesombongan. Kemudian ada udzur namanya hikah. Nah, udzur ini yang merubah hukum dari hurmah menjadi jawaz. Muttafaqun alaih. Babun nahyi utawi iki kubab nerangaken larangan an iftirasi juludin numuri, saking nganggo lemek pira-pira kulite macan, waruku bilan nunggangi alaiha ing atase juludin numur. Bab ini melarang untuk menjadikan kulit hewan buas sebagai alas tidur atau alas tempat duduk atau dipakai untuk baju.
Enggak boleh. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu, saking Muawiyah radhiyallahu anhu, qala dawu sapa Muawiyah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarqabu, ojo nunggang sapa sira kabeh, al khazza ing sutra, walan nimara lan ora kulite macan, pira-pira macan. Hadisun hasan rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi sanadin bisnadin hasan. Hadis ini Rasulullah melarang menduduki atau membuat jadi tempat dudukan yang terbuat dari sutra atau kulit dari hewan buas. Nah, alasannya kenapa gitu ya? Alasan kenapa diharamkan banyak, alasannya. Salah satunya memang identik pada kesombongan. Saking mewahnya identik kesombongan yang biasa dipakai oleh raja-raja di di luar Islam sebagai bentuk kemewahan. Nah, ini dilarang oleh Islam. Atau alasannya tasabuh bil musyrikin, tasabuh dengan orang-orang selain Islam. Atau ada juga alasan yang disebutkan oleh ulama, kenapa tidak boleh, karena walaupun disama nih, hewan buas itu bulunya tetap najis. Kalau disama itu kan yang suci kan kulitnya, bukan bulunya. Begitu juga kalau ada sapi mati sampai sama, yang suci adalah kulitnya bukan bulunya. Kecuali memang disembelih secara syar'i, maka bulunya juga ikut suci karena mengikuti hukum dari asalnya. Kalau hewan buas ya enggak. Hewan buas itu ya dia walaupun disama ya bulunya tetap najis. Sampai pakai untuk baju ya enggak boleh. Itu menurut ulama apa alasan dari ketidakbolehan memakainya. Wan Abi Malih an abihi saking abai Abil Malih radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW ikunaha ngelarang sapa Rasulullah SAW anjuludis sibai saking nganggo pira-pira kulite hewan buas siba. Ngofi riwayat Tirmidzi lan ing dalam riwayat Imam Tirmidzi rawahu nyeritakan oleh sapa Abu Dawud wa Tirmidzi lan Tirmidzi wa Nasai lan Nasai bi asanida kelawan pira-pira sanad sihahin kang sahih. Wa fi riwayat Tirmidzi lan ing dalam riwayat Tirmidzi rupane naha melarang sapa Rasul anjulu disibai saking pira-pira kulite hewan buas antuf tarosha yento den dadi akan lemek opo juludus siba, yento den dadi akan lemek opo juludus siba. Babu ma utawi iki ubab nerangaken perkara yaqulu kang ngucap sapa wong idala bisa ing dalam nalikane nganggo sapa wong liba thauban ing klambi jadi dan kang anyar. Bab ini menerangkan doa yang dilantunkan ketika memakai baju baru. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sange Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Sa'id Al-Khudri
Kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idas tajadda ing dalam nalikane amrih nganyari sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thauban ing klambi sammahu mongko nyebutaken sapa Rasul hu ing thaub bi ismihi kelawan arane saub imamatan ing imamah au komisan utawa gamis au idaan utawa ida. Kata Said Al-Huduri, kebiasaan Rasulullah SAW kalau memakai baju baru itu sebelumnya beliau sebutkan bahwasanya baju ini gini disebutkan, artinya ini baju baru yang diberi rezeki oleh Allah, saya diberi rezeki baju ini, disebutkan bajunya ini dari Allah. Yakulu ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakulu ngucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma tu Allah. Laka iku kaduwe panjenengan alhamdu utawi sekabehane puji. Anta utawi panjenengan iku kasautani. Iku kasauta ngelambeni sapa panjenengan ni ing ingsun hu ing thaub as'aluka nyuwun sapa ingsun ka ing sira ka ing panjenengan khairahu ing kebagusane thaub wa khaira malan kebagusane perkara suni akang den dadiaken apa ma lahu maring thaub wa a'udzulan nyuwun reksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan min syarrihi saking olone thaub wasari malan olone perkara suni akang den dadiaken apa malahu maring saub. Doanya kalau pakai baju baru katanya daunnya beliau Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni alahu. Allahumma lakal hamdu, hanya untukmu segala pujian. Anta kasautani, panjenengan telah memakaikan saya baju ini. As'aluka khairahu, saya meminta kebaikannya. Wa khaira ma suni alahu, dan kebaikan apa yang dibuat atau dijadikan untuknya. Wa a'udzubika, dan kami minta penjagaan terhadapmu min syarrihi, dari kejelekan baju ini, wa syarri ma suni alahu, dan kejelekan apa yang dijadikan karena baju ini. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Babu istihbabil ibtidai, utawi iki gubab nerangaken kesunahane ngawali bil yamini kelawan tengen fil libasi ing dalem nganggo klambi. Hadal babu utawi iki iku bab, wa hadal babu utawi iki bab iku kota kodama temen wis dingin. Apa maksuduhu, maksude bab wadakarnalan wis nyebutaken sapa kita. Wadakarnalan wis nyebutaken sapa kita al ahadisa ing pira-pira hadis as-sahihata kang sahih fihi ing dalam bab. Bab ini sudah sudah disebutkan sebelumnya ya. Jadi hukum umumnya adalah segala sesuatu yang baik disunahkan untuk diawali dengan arah kanan. Semua yang baik diawali dengan arah kanan, pakai sandal. Kalau masuk jeding karena masuk ke barang yang kotor, maka arah kiri. Kalau masuk masjid kanan, kalau keluar masjid kiri. Itu cuma keluarnya kiri, pakai sandal di kanan C. Jadi sampean metu masjid ku kiri dulu, ngedek sandalnya, ngedek cek pakai. Kemudian yang kanan masukkan ke sandal kanan, kemudian yang kiri masukkan ke kiri. Tuh. Segala sesuatu yang baik disunahkan untuk
eh, mendahulukan arah kanan. Cewek kiri apa kanan? Kiri. Mangan kiwa kanan. Nyaman apa kes lemak-lemak sekoni. Hah? Apa boleh tak beco. Dulu waktu di pondok mitos. Tak tahu apa kes sekiranya ngeding menje. Man masak lagi terus nyaman aja. Beri pojok endai. Enggak pun ki. Cenak kan nak beri pojok nyaman. Tak tahu itu kan cuma guyonan santri waktu dulu. Wallahu alam. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.